Halo saudara-saudara, bagaimana kabarnya kita pada hari ini? Kita masuk pada kampanye presiden hari yang kesekian. Tetapi ini bukan kampanye calon presiden karena ini bukan calon presiden. Nah, saudara-saudara, kita mengucapkan salam merdeka. Mengapa kita memakai salam merdeka ini untuk kita? Karena ini konteksnya adalah konteks kenegaraan, kebangsaan. Nah, ketika sebagian dari kita yang di partai politik dikritik oleh karena mengucapkan salam kemerdekaan, hari gini apa bangsa Indonesia sudah tidak merdeka sehingga harus merdeka, merdeka dan merdeka diucapkan lagi. Nah, saudara-saudara, ini sebuah pertanyaan yang harus dijawab dengan sejarah. Karena sejarah bangsa Indonesia adalah sejarah bangsa, bangsa, bangsa. Artinya apa? Bangsa Indonesia ini terdiri atas suku bangsa yang sangat banyak sekali dan menjadi satu bangsa Indonesia sesudah melalui pergerakan demi pergerakan di dalam perjuangan bangsa kita. Dulu dikenal ada suku bangsa Jawa, suku bangsa di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Irian atau Papua, Nusa Tenggara Bali, dan setiap pulau itu tadi ada suku bangsa sendiri-sendiri. Misalnya di Jawa saja ada suku bangsa Sunda, ada suku bangsa Banten, ada suku bangsa Jawa. Di Jawa sendiri ada subsuku bangsa Tengger, subsuku Madura, subsuku Osing, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, ketika kita mempunyai sejarah persamaannya yang ada persamaan antar daerah dengan daerah sehingga kita mengalami nasib yang sama sepenanggungan ketika menghadapi penjajahan Belanda dan penjajah-penjajah dari Eropa yang lain, kita berjuang bersama-sama oleh karena kesamaan nasib itu. Maka kita menyatukan diri di dalam Sumpah Pemuda. Dan di dalam Sumpah Pemuda itu kita ingat ada 3 poin besar. Di situ adalah apa? Kami putra dan putri Indonesia bertanah air satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Saat itu negara Indonesia belum berdiri, tetapi para pemuda sudah bersumpah tanggal 28 Oktober 1928 dengan Sumpah Pemuda. Dan ini menjadi cikal bakal dari pergerakan selanjutnya sesudah pergerakan sebelumnya mendorong terjadinya Sumpah Pemuda ini. Dan pada tahun 1945 kita merdeka dan salam yang kita pakai adalah salam kemerdekaan itu merdeka. Bahkan kata-kata merdeka ini dipakai dalam menggelorakan semangat perjuangan seluruh bangsa Indonesia. Nah, contohnya di Surabaya pada peristiwa 10 Oktober 1945, yaitu dengan merdeka atau mati. Ketika Surabaya dibombardir oleh sekutu dan terjadi perlawanan dari seluruh arek Surabaya tahun 1945 dengan bagi Allahu Akbar, merdeka, merdeka atau mati, dan sebagainya. Disitulah saudara kita tahu bahwa salam kemerdekaan ini, salam merdeka ini menjadi suatu penggelora semangat perjuangan seluruh bangsa Indonesia. Nah, ketika saat ini pada masa pilihan presiden 2024, salam merdeka ini dikumandangkan oleh tokoh-tokoh tertentu dan para aktivis atau politikus atau relawan di dalam pilpres dengan pakai merdeka, salam merdeka, merdeka.
ini adalah sangat relevan oleh karena kemerdekaan itu adalah suatu perjuangan yang terus-menerus harus kita usahakan dan kita pertahankan, di mana berjenis-jenis penjajahan itu dapat muncul. Penjajahan bukan hanya penjajahan dari luar negeri, penjajahan bisa juga dari dalam negeri, seperti kata Bung Karno pada saat itu. Beliau mengatakan bahwa aku ini mengalami hal yang lebih mudah, yaitu melawan penjajahan orang dari negara lain. Nah, penjajahan dari orang asing. Tetapi yang kau hadapi adalah lebih sulit oleh karena kau akan menghadapi penjajahan dari bangsamu sendiri. Yang kau hadapi adalah bangsamu sendiri. Begitulah kira-kira inti sarinya dari perkataan Bung Karno yang mengingatkan kita itu. Dengan demikian kita mengetahui bahwasannya perjuangan kemerdekaan ini dimensinya dapat lebih luas dengan konteks-konteks tertentu, di mana kita mendapatkan kondisi-kondisi di mana kita harus berjuang untuk memerdekakan diri. Mungkin kita belum merdeka secara ekonomi, mungkin kita belum merdeka secara budaya, mungkin kita belum merdeka secara politis, mungkin kita belum merdeka secara pendidikan, mungkin kita belum merdeka secara banyak hal yang lain, di mana masalah-masalah itu dapat kita hadapi dengan semangat baru, dengan sistem dari kebebasan, kemerdekaan, kepertanggungjawaban untuk menghadapi semua masalah-masalah itu yang memposisikan kita sebagai bangsa yang masih belum merdeka. Oleh sebab itu, kata-kata pakai merdeka itu masih relevan untuk digelorakan pada saat ini, di mana banyak sekali anak muda yang tidak mengalami masa-masa sebelumnya. Bahkan saya sendiri yang lahir tahun 1969 tidak mengalami masa perjuangan kemerdekaan 17 Agustus 1945, bahkan tahun 1950-an, bahkan tahun 1960-an saya sendiri tidak mengalami. Tapi mengalami masa-masa Orde Baru selama 32 tahun itu, kita di bawah pimpinan presiden dengan tatanan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, yang itu disebut sebagai Orde Baru dalam penataran P4, GBHN, dan UUD 45 atau Undang-Undang Dasar 1945. Kita terus diindoktrinasi, diberi bekal pemahaman tentang semuanya itu, sehingga kita mendalami dan memahaminya bagaimana sejarah perjuangan bangsa itu. Bahkan dulu dikenal ada mata pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa atau PSPB, selain PMP, pendidikan moral Pancasila, yang kemudian pada masa sesudahnya disebut sebagai pendidikan kewarganegaraan. Nah, saudara-saudara yang terhormat, yang mulia, yang terkasih, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, apakah semua ungkapan ini relevan untuk pada saat sekarang, di mana dominasi munculnya generasi milenial, generasi Z yang lahir sesudah masa reformasi 20 tahun yang lalu, berarti tahun 2003 mereka baru lahir, atau 18 tahun yang lalu berarti tahun 2005 generasi ini baru lahir, dan sekarang untuk pertama kalinya memberikan suara dalam pemilihan presiden, pemilihan umum, pemilihan calon legislatif, anggota DPRD, anggota DPR daerah, provinsi, anggota DPRD kabupaten atau kota, anggota DPR pusat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Semuanya
anak-anak generasi milenial, generasi Z ini tidak mengalami masa reformasi dan pemahaman mereka tentunya berbeda dengan yang mengalami apalagi para aktivis dan pejuang reformasi. Tentu mereka tidak mengalami sehingga kontradiksi yang dialami mereka berbeda dengan kontradiksi yang dialami oleh generasi sebelumnya. Apakah dengan demikian kita tidak perlu untuk menceritakan dan memberi pengetahuan serta membuka wawasan para generasi Z ini? Tentu tetap tanggung jawab kita sebagai bangsa yang mempunyai sejarah perjuangan bangsa, sejarah perjuangan bangsa yang begitu lama dan membentuk bangsa baru yang bernama Indonesia ini membutuhkan pemahaman dan penerusan ilmu pengetahuan serta semangat perjuangan ini agar kita tidak tercabut dari keindonesiaan kita, agar kita tidak tercabut dari kebangsaan kita yang perjuangannya begitu panjang, sehingga meskipun saat ini generasi-generasi baru menghadapi kontradiksi sendiri yang tidak dialami oleh generasi sebelumnya, tetap ada benang merahnya, karena bagaimanapun juga keberadaan kita sebagai orang sekarang ini tidak lepas dari adanya orang tua kita, dan orang tua kita, bapak ibu kita, tidak lepas dari adanya kakek nenek kita. Kakek nenek kita juga tidak lepas adanya dari kakek nenek atau buyut-buyut kita, dan seterusnya menelisik, menyusur secara diakronis sejarah dari masa ke masa. Kita tentu tidak bisa melepaskan begitu saja, meskipun saat ini menghadapi kontradiksi-kontradiksi baru. Oleh sebab itu justru kita memadukan antara kekinian yang bijaksana ini dengan sejarah yang tidak tercabut dari kepribadian kita, keagungan masa lalu, keluhuran budi bangsa Indonesia, kekayaan alam Indonesia, kekayaan budaya Indonesia yang merupakan warisan turun-temurun dari nenek moyang kita. Justru itu yang membentuk jati diri dari kehidupan bangsa Indonesia sekarang, dan tentu ini akan terus berlanjut pada generasi-generasi sesudah ini. Sesudah generasi Z akan dimulai lagi dengan generasi Alpha yang baru, dan akan diteruskan dengan generasi Beta dan seterusnya sampai anak turun kita. Seluruhnya nanti akan membentuk suatu peradaban-peradaban baru yang menjawab tantangan dunia dengan kemajuan revolusi industri generasi 4, 5, dan seterusnya. Generasi 4 sudah lewat, generasi 5 sudah lewat revolusi industri dengan kemajuan teknologi artificial intelligence atau kepandaian intelijensi artifisial buatan. Dengan adanya robot-robot dan teknologi-teknologi canggih, itu tetap merupakan suatu kontradiksi masa sekarang dan yang akan datang. Tetapi kita tetap tidak boleh melupakan kemanusiaan kita, kebangsaan kita, kehidupan kita yang mempunyai hati nurani yang luhur dan jujur, penuh tanggung jawab, dan segala hal nilai adiluhung atau mulia yang membentuk kita manusia tidak tercerabut dari kemanusiaan kita. Oleh sebab itu, semua yang ada di dalam Pilpres sekarang dengan berbagai narasi-narasi yang saling meniadakan, saling menolak, saling bertentangan, atau saling menegasi, semuanya itu perlu kita hadapi dengan secara cermat, membaca semuanya secara konteks masing-masing. Kontekstual itu ada, namun ada juga yang disebut dengan konteks sejarah, konteks kebangsaan, konteks kenegaraan di dalam pemilihan presiden itu, sehingga kita tentu mesti dapat memilih konteks yang tepat untuk presiden yang kita butuhkan,
yang tidak hanya menjawab kekinian yang merupakan kontradiksi sendiri, tetapi juga memelihara dan melanjutkan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sehingga kita pada masanya dengan tepat, dengan cepat, dengan gaspol kita dapat menuju dan mencapai Indonesia unggul.